Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahaikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan la yarudduha illa bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ayol ikhwah as'adakumullah naharakum wa toba naharakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Taib ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk belajar lagi dan bertatap muka lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi selamat bergabung juga. Di sini ada yang baru juga ya. Siapa yang baru di sini? Alfah ya? Nah, Ustaz. Oh iya. Selamat bergabung bagi Alfah. Ya. Untuk sistem dan lain-lainnya udah tahu ya? Udah dijelaskan atau belum? Belum, Ustaz. Baik, jadi nanti Ana jelasin lagi nggak apa-apa. Tapi sebelum itu silakan perkenalan dulu ya Alfa. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Al-Khairiyah. Sekarang kesibukannya lagi nunggu kuliah aja. Kuliah di mana? Di Ustaz jadinya. Apa? UHAMKA. Oh, UHAMK yang di Pasar Rebo atau yang di mana? Yang di Jaksel, Ustaz. Pasar Rebo ya? Bukan, di, Oh, yang di Blok Jakarta M, Selatan, Jalan Blok M. Limau. Iya, ya. Dekat Blok M kan? Iya, Ustaz. Ya, kalau fakultas apa? Fakultasnya agama Islam, ambilnya bahasa Arab. Oh, bahasa Arab ya. Saya pernah Ya, ya. Ustaz. Jadi apa namanya? Selamat datang kepada selamat bergabung Alfa dan selamat mengikuti pembelajaran juga ya. Jadi Ana ulangi lagi mungkin sistemnya ya, karena sekarang juga mulai bulan baru lagi ya, udah mulai bulan baru ya. Jadi untuk kelas sama Ana ini semi privat ya. Kalau privat kan sebenarnya harusnya satu orang, tapi ini privat kelompok ya, karena kalau Ana ngajar satu-satu itu agak ribet ya, dalam artian ya nggak bisa, waktu Ana sedikit. Jadi ini ada privat tapi kelompok ya. Jadi kalau privat ya yang ngajar Ana sendiri, nggak ada ustadz yang lain ya. Jadi Ana ngajar sendiri. Dan untuk waktunya juga udah Ana tentukan, yaitu kalau kalian milih kelas siang yaitu waktunya 1:30 sampai jam 1:30 ya, pokoknya durasi 1 jam ya. Kalau mulainya jam 1:35 ya selesainya mulainya jam 12:35 ya selesainya 1:35 ya. Seperti itulah. Pokoknya durasinya 1 jam, dimulai sekitar 1:30-an ya. Itu untuk waktunya. Terus untuk harinya kapan saja? Untuk hari pembelajaran yang pembelajaran buku ya. Jadi kita ada pembelajaran buku sama setoran. Kalau pembelajaran buku untuk yang kelas siang ini di apa namanya? Di hari Selasa sama di hari Rabu. Untuk Jumat ada pembelajaran juga, tapi pembelajaran setoran ya, setoran hafalan. Nanti akan Anak kasih beberapa setoran ya. Dan itu kalau Jumat itu di malam hari setorannya. Biasanya jam 7 atau sekitar jam 7 lebih lah. Kayak gitu ya. Jadi seminggu ada 3 kali pembelajaran. Kalau yang di siang 1 jam, kalau malam ya, kalau malam sistemnya kalau sudah setoran, kalau mau langsung live juga boleh. Dan kalau misalkan yang di malam itu di hari Jumat malam itu ketika ada kegiatan sehingga nggak bisa setoran, itu bisa setorannya bisa dialihkan ke hari pembelajaran seperti ini. Jadi nanti setelah Zoom, kalau ada yang mau setoran nggak apa-apa, Anda tetap bisa. Atau setorannya dibikin dalam bentuk video juga bisa. Paham tuh, ya?
Baik, itu dari segi waktu dan proses pembelajaran. Untuk sekarang bukunya. Ada 2 kelas yang Ana ajar sekarang. Yang pertama kelas dasar sama kelas lanjutan ya. Untuk kelas dasar ini ya ini di buku Durus Lugoh. Ya, buku Durus Lugoh yang siang ini. Tapi kalau kelas lanjutan itu di malam karena buku yang di malam itu Arabiyah Baina Yadek itu udah masuk ke jilid 1B ya. Jadi emang lanjutan. Tapi kalau di Durus Lugoh ini masih awal-awal ya. Meskipun kita sudah berjalan tapi ini masih awal lah Durus Lugoh ini. Jadi ada 2 kelas pilihan, kelas lanjutan atau dasar, dan Ana ngajar ini berpatokan dengan buku ya, buku yang mana udah puluhan tahun dikarang oleh ulama, puluhan tahun dikarang oleh orang Arab langsung, sehingga Ana ngajar ini marojinya atau sumbernya itu dari buku. Ya, kita mempelajari dari buku itu. Paham ya? Dan kalau belajar sama anak ini belum anak kasih tahu juga di awal ya, bahwasanya itu langsung praktek ngomong ya, dalam artian anak suruh praktek baca ini kayak gitu. Jadi nanti anak tunjuk seseorang untuk baca, mengharokatin atau mengartikan seperti itu. Tapi untuk yang lainnya ya, jadi yang lainnya yang enggak anak tunjuk itu bukan berarti enggak baca juga ya, tetap dibaca dibaca sendiri dengan mic yang ditutup ya. Kayak gitu lebih bagus ya. Misalkan anak nyuruh Miyosi buat baca, misalkan Alkitabu alal maktabi, dia baca Alkitabu alal maktabi, yang lainnya juga baca juga, tapi mic-nya nggak usah dibuka ya, biar zoom-nya kondusif. Seperti itu ya, karena emang yang namanya bahasa itu harus diucapkan, harus dilafatkan. Jadi semakin kalian banyak melafatkan, semakin kalian banyak membaca ya. Jadi misalkan nanti Ayun Anas suruh baca, dia sudah baca, yang lainnya baca juga, ngikutin, tapi dengan suara yang di mute ya. Nanti biar dapat juga ya. Jadi nggak beberapa orang saja yang Anak tunjuk saja, nanti kan giliran, nggak orang giliran itu aja yang baca, tapi semuanya juga kalau bisa membaca dengan suara yang di mute ya, biar suasananya kondusif. Nah, itu untuk sistem pembelajaran. Terus untuk administrasi seperti biasa ya, di kelas-kelas yang lain juga sama. Jadi di 100.000 per bulan, 100.000 per bulan. Cuma kalau sama anak-anak nggak mewajibkan untuk bayar di awal ya, bisa administrasinya di tengah, bisa di akhir, atau mau di awal juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan dicicil juga boleh ya, silahkan. Atau misalkan kalau benar-benar ada kendala sehingga nggak bisa ya bilang aja, nggak apa-apa. Yang penting dikomunikasikan. Itu untuk masalah administrasi ya. Ada lagi yang ditanyakan? Alfa. Jadi insya Allah anak untuk saat ini cuma 2 kelas saja itu, karena waktu yang kosong anak ya cuma di 2 itu pun kadang biasanya anak ada kesibukan, tapi insya Allah kalau memang nggak ada kesibukan anak benar-benar bisa ngajar. Tapi kalau qadarullah, kalau memang nanti ada kesibukan yang benar-benar padat kayak Jumat kemarin ya, Jumat kemarin tuh anak ada acara wisuda hari Sabtunya, dan itu benar-benar padat ya, anak sebagai pendamping syekhnya jadi nggak bisa, jadi izin. Tapi insya Allah kalau nggak ada acara ya, atau yang lain-lain, atau meskipun sakit, kalau sakit sedikit pilek itu masih bisa, tapi kalau benar-benar sakit yang benar-benar nggak bisa lagi ya mungkin anak akan izin ya. Tapi insya Allah akan anak usahakan untuk masuk Zoom sesuai jadwal. 1:30 mungkin, kalau lebih ya lebih 10 menit atau 5 menit gitu. Nanti kalau tanggal merah juga sama, tanggal merah libur, tapi itu untuk kelas malam ya. Kalau kelas malam itu tanggal merah libur, tapi kalau untuk kelas yang siang, kalau misalkan ada tanggal merah, misalkan hari Selasa tanggal merah, misalkan 17 Agustus yang kemarin ya, tanggal Selasa. Nah, tanggal 7 Agustus kemarin Rabu kan jadwal belajar, jadi anak alihin di hari Kamis ya. Jadi tetap 1 minggu tetap ada 2 pertemuan yang pembelajaran yang di mana? Di bukunya, yang satu setoran. Seperti itu ya. Cuma kalau yang hari Jumat setoran ini mungkin ya nanti bisa dijamak ya. Nanti anak kasih kan setoran kan ini kan kalian sudah ngafal, tinggal di setorin aja. Jadi kalau untuk setoran yang kemarin mungkin dijamak, jadi yang minggu depan jadi setorannya 2 kali, atau yang
yang minggu kemarin itu di storein di minggu depan juga bisa. Nah, sebenarnya nggak mempersulit aja. Kalau mau yang setoran yang minggu kemarin dijadikan setoran minggu Jumat ini ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada hafalan. Berarti Tadi minggu ini nggak dikasih ya makanya hafalan anak lagi. ngikut ya, ngikut. Kalau emang dikasih baru ya anak kasih. Kalau emang enggak dan mau di storein yang kemarin kan belum pada setoran kan ya nggak apa-apa. Jangan tuh kan kebanyakan Yang nanti. kemarin itu, Ustaz. Apa? Yang yang kemarin aja. Ya ya udah kalau mau kayak gitu ya nggak apa-apa. Paham tuh ya? Benar. Seperti itu sistem pembelajaran sama anak. Jadi kalau sama anak juga nggak perlu serius-serius ya. Meskipun anak orangnya nggak suka bercanda, meskipun anak orangnya pendiam dan lain-lain, tapi anak orangnya santai. Dalam artian santai itu nggak menekankan untuk sesuatu yang kalian nggak bisa. Ya. Jadi kalau kalian nggak bisa ya bilang aja. Ya. Kalau misalkan tadi keberatan ya bilang aja nanti anak kurangin. Kalau misalkan ini silakan diobrolkan. Ya. Kecuali kalau emang udah dari prinsip ana. Kalau emang udah dari prinsip ana ya nggak bisa dirubah ya. Tahu prinsip ana seperti apa? Enggak, Ustaz. Ya nggak tahu juga ya. Pokoknya ada lah. Kalau misalkan udah di luar prinsip ana mungkin nggak bisa dirubah. Tapi kalau masih dalam satu prinsip, masih dalam ini ya bisa aja dirubah. Paham tuh, Mas? Ya prinsip ana itu apa ya? Lupa. Astagfirullah. Tak less do more ya. What the meaning? Tak less do more artinya apa? What the meaning? Tak less do more. Dan apa? Sedikit bergerak, banyak bicara gitu. Baik kebalikan lah. Kebalik ya. Sedikit Iya, Ustaz. berbicara, banyak bergerak. Jadi kalau antum nyuruh anak banyak bicara nggak bisa, karena memang prinsip anak nggak banyak bicara tapi banyak bergerak ya. Baik. 6. Selanjutnya kita masuk yang keberapa kemarin? Halaman 44, Ustaz. 44 ya. Baik, bahaya nabda dari sana fi hadan nahar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang bawah itu, Ustaz. Yang nomor 4. Kalau udah ya itu ya. Lama ya. Yang nomor 4 belum ya. Baik ya, jadi sebelumnya kita mau rojak sedikit ya, karena itu kita terakhir belajar minggu lalu, jadi mau rojak dikit. Jadi di bab sebelumnya itu kita belajar yang namanya hadza, tapi setelah hadza dikasih alif lam ya. Hadzar rajulu tajirun. Nah, bedanya apa? Hadza dikasih alif lam sama hadza tidak dikasih alif lam, bedanya apa? Ada yang masih ingat? Ini kan hadza Muhammadun. Tapi kalau ini hadzar rajulu tajirun. Apa bedanya? Ya, jadi bedanya kalau misalkan nggak dikasih alif lam itu tidak boleh dikasih tambahan ya. Contohnya ini, hadhi madrasatun, udah cukup, nggak boleh ditambah lagi. Nah, kalau misalkan ditambahin lagi ya beda kalimat. Watilka jami'atun kan beda kalimat. Dalika himarun, watilka baqaratun. Nah, ini nggak dikasih alif lam, jadi cukup sampai di situ saja. Nah, beda kalau kita kasih alif lam. Nah, kalau dikasih alif lam itu malah nggak boleh dicukupkan di situ, jadi harus tambahkan. Kalau tadi hadza rajulun, ini nanti hadzar rajulu tajirun. Kalau hadza rajulun artinya apa? Hadza rajulun. Ini pedagang laki-laki. kalau hadza rajulun dulu. Hadza rajulun dulu. Hadza rajulun artinya apa?
Oh, ini laki-laki. Ini Ini laki-laki. laki-laki. Tapi kalau kita ngomong hadzal rajulu tajirun artinya Laki-laki ini naam, adalah pedagang. laki-laki ini seorang pedagang. Paham bedanya enggak? Paham, Ustaz. Kita ngomong hadza kitabun, kita menunjuk itu buku. Udah nggak usah ditambahin, itu buku dituju. Tapi kalau kita ngomong oh buku ini besar, nah ini nanti hadzal kitabu jadidun, hadzal kitabu kabirun. Paham maksudnya ya? Jadi kalau hadza disambungin dengan isim yang beralif lam nanti harus ditambahin. Entah itu hadzal rajulu tajirun atau hadzal ismut tajiri Mahmudun atau ini ya yang di bawah ini. Nah, ini kan ditambahin hadzal kita ini hadza kitabun ini buku. Tapi kalau hadzal kitabul li Muhammadin buku ini punya Muhammad. Bukan ini buku milik Muhammad, salah ya. Kalau kita ngomong ini buku milik Muhammad salah. Buku ini harusnya. Hadza tabibun ini dokter. Tapi kalau dikasih alif lam hadza tabibu minal hindi artinya Dokter ini dari dokter ini dari India. Paham tuh ya? Sekarang kita masuk latihan 4. Coba ikutin dulu. Liman hadzal kitabu. Liman hadzal kitabu Hadzal kitabu li Muhammadin. hadzal kitabu li Muhammadin. Oh, mana? Kitab ini milik Muhammad. Ya, liman hadzal kitabu? Punya siapa? Punya siapa kitab ini? Nah. Punya siapa buku ini ya, buku ini. Punya siapa? Liman hadzal kitabu? Liman, li milik siapa ya? Buku ini ditambahin li ya. Bahasa Arabnya li itu milik ya. Bahasa Arabnya li. Hadzal kitabu li Muhammad. Li Muhammad. Buku ini milik Muhammad. Dan li ini huruf jar. Dalam artian kalau ada li berarti kalimat setelahnya kasroh ya. Paham tuh? Coba sekarang disebutkan yang bawah ini ya. Nah ini diganti bendanya sambil kalau yang samping sini nanti ditambahin li sebelum nama ini. Gua nomor 1 langsung dari Mei coba. Mei sih. Liman hadzal qalamu hadzal qalamu li Abbas. Tuh, Mumtaz, mana? Milik siapa pena ini? Pena ini milik Abbas. 6. Nomor 2, coba Nisa. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliyin. Milik siapa? Kunci ini milik Ali. Coba nomor 3 ya. Bu Ika ada. Liman hada saya rotu. Ya, Sayyara mudzakkar atau muannas? Mu'annas ya. Kalau muannas hadza atau Hadihi. coba ulangin. Liman hadi saya rotu. Hadihil saya rotu lil mudiri sekolah. Jadi apa mobil ini milik kepala sekolah. Mobil ini kepala sekolah. Nomor 4 coba dibaca ya. Ada Tika. Ada Ustaz. 6. Sapi. Liman hadihil baqaratun al-falah. Ada linya. Lil falah. Lil baqaratun Hadhil baqaratu lil al-falah. lil falahi. Lil falahi. Artinya
Punya siapa sapi ini? Sapi ini Alfa. Alfa lah nggak tahu apa Alfa. Al-falah mana? Petani ya. Petani. Jadi perhatikan sini ya. Jadi li ini kalau nyambung nggak ada alif lam, nanti langsung. Muhammad ada alif lam atau tidak? Jadi langsung. Jadi li Muhammad, li Muhammadin. Tapi kalau nyambung alif lam, ini ada alif lam nggak? Al-mudiru. Nah, nanti alif lamnya dimasukin ke li-nya. Jadi baca lil langsung. Lil mudiri. Al-falahu jadi lil falahi. Jadi alif lamnya dimasukkan ke lamnya. Jadi lil. Cara bacanya lil. Lil falahi. Paham ya? Coba nomor 5 alfa ya. Itu gambar apa Ustaz Afwan? Tas ya. Ah. Liman hadhil mahfadzatu lil mudarisi. Baik. Apa makna? Milik siapa tas ini? Tas ini milik guru. Nah, bisa mahfadzah, bisa hakibah ya. Bisa hakibah atau mahfadzah. Kembali nomor 6. Coba Ayun ya. Ayun nggak bisa ya. Coba Bu Ika ya, nomor 6. Liman ada kursiun. Ada kursiun. Dia di abas. Lil siapa nih? Di amar. Li Ammar, nggak pakai lil karena nggak ada alif lam. Ini kursinya kursi siapa ini? Ini kursinya Amar. Coba nomor 7. Bisa. Ayam betina teh apa sih? Dajajatun ya? Liman hadhihi dajajatu. Alif lam samsiah ya? Hadhihi dajajatu bintil falahi. Gitu ya. Li bintil Falahi. Li bintil falahi. Milik siapa ayam betina ini? Ayam betina ini milik putrinya petani, gitu kah? Ayo selanjutnya. Nomor 8. Meosi ya. Ya Ustaz. Liman hadhihi apa ya? Saatun bukan Ustaz. Liman hadhihi sa'atu hadhihi sa'atu lil ibnil mudiri. Ada alif lamnya enggak ibnu ya? Oh, enggak ada. Hadhihi li ibnil mudiri. Enggak, maksudnya hadis sa'atu tetap ada. Hadis sa'atu li ibnil mudiri. Sa'atu itu pada hadis sa'atu li ibnil mudiri. Sa'atu lil ibnil mudiri. Coba nomor 9 Tika ya. Wujud Tika. Coba Alfa ya. Nomor 9. Rumah ya. Mute. Mute. Dia lupa dia mute. Padahal tadi ngomong loh.
Ya coba. Tika. Astagfirullahaladzim. Aku Alfa- tadi Alfa ngomong di dari mute. tadi. Alfa apa itu sih? Oh iya. Ini Tika dulu aja. Lagi jawab Riana. Di mute tadi. Ya, Dari tadi dibaca ya, ngomong. Tika. Siapa ini Teh? Tika apa Teh Alfa? Tika dulu ya. Hadza baitu hadza baitu lil tabibi. Oh, nah, Alfa dulu ya. Lit Tobi Lil tabibi. Syamsiah ya. Kalau Syamsiah gimana? Lil tabibati. Bukan. Bukan mana Syamsiah. Apa itu Syamsiah? Masuk. Alif lam Syamsiah ditasdidkan. Lit Tobi. Lit Tobibi. Lil tabibi. Oh Ah. iya. Enggak. Paham ya Alif lam Syamsiah? Ustaz. Ya, alif lam Syamsiah alif lam itu ada dua, Komariah sama Syamsiah. Kalau Komariah itu di kayak lil mudarrisi, berarti itu Komariah. Tapi kalau lit Tobibi atau untuk manusia nasun. Jadi linnasi itu Syamsiah. Jadi ditasdidkan. Nah, Tika sekarang ya. Nomor 10. Suka lupa di mute ya. Liman hadhihi. Ini sendok tuh mil akotun. Nah, Salah. Liman hadhihi mil akotun. jadi gini ya. Kalau ada alif salah. lam, tanwinnya dihilangin. Jadi gimana? Liman hadhil Mil akot. mil akoh tu. Mil akotu. N-nya dihilangin. Mil akotu. Hadhihi mil akotun litolibi. Litolibi. Artinya? Punya siapa sendok ini? Sendok ini punya tolib itu apa? Mu? Apa mau? Gakuse. Apa Ustaz? Punya murid ya. Oh, murid. Tolib. Tolib murid. Benar. Tolib. Baik, tamal al-amthila al-atiyah. Perhatikan contoh di bawah. Nah, lihat ya contoh di bawah ini al-baitu ya. Coba ikutin al-baitu Al-baitu. Al-baitu fil baiti. fil baiti. Apa makna? Di rumah. Minal baiti. Minal baiti. Minal bait. Apa makna? Dari Ilal baiti. Ilal baiti. Dal baiti ke rumah. Ke rumah. ke rumah. Ke Bisa rumah. antum lihat di sini ya. Al-baitu aslinya baitun ya, kembali lagi. Aslinya itu baitun. Cuma kalau ada alif lam tanunnya dilangin jadi al-baitu. Doma. Nah, ketika ada huruf jar yang kalian hafal kemarin ya, ada fi, min, ilal, li, ada ala dan lain-lain. Nah, nanti bukan al-baitu lagi tapi fil baiti. Ya. Ada min juga huruf jar jadi minal baiti. Minal baiti, ila juga sama jadi Hilang baik. ilal Ilal baiti. Minal tadi apa? Min dari artinya. Min itu sama minal sama aja. Bedanya kalau min itu sebelumnya nggak ada alif lam. Setelahnya nggak ada alif lam. Jadi contohnya baitun alif lamnya diurangin. Jadi min baitin. Min baitin. Tapi kalau dikasih alif lam jadi minal Al-baiti. paham ya cara penggunaannya? Insyaallah. Jadi sama. Min sama minal sama aja. Min itu sambungnya nggak ada alif lam. Ya. Tapi kalau mina itu berarti harus ada alif lam. Nggak boleh mina baitin. Nggak boleh. Harus minal baiti atau
kalau nggak ada alif lam, min baitin, min masjidin. Minal masjidi sama min masjidin sama aja. Kalau minal masjidi ada alif lam, kalau min masjidin nggak ada, Alif lam. nggak ada alif lam. Paham, Tom? Fahimna. Selanjutnya kalau kalian lihat al-baitu itu isim-isim biasa, dalam artian isim yang seperti biasa. Kata benda yang seperti biasa. Nah, tapi yang bawah ini agak berbeda. Coba ikutin dulu. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Apa makna? Rumah Rumah sakit. sakit. Rumah sakit. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Apa bedanya al-baitu sama al-mustashfa? Bedanya ada alif lain, Ustaz. Bedanya apa? Ada ya-nya belakang ya, apa itu namanya? Jadi kalau antum lihat al-baitu itu huruf-huruf belakangnya dibaca. Tanya dibaca nggak al-baitu? Dibaca. Baca. Tapi kalau yang al-mustashfa, ya-nya dibaca nggak? Enggak. Enggak. Maka ini dinamakan isim yang seperti ini dinamakan isim maksur. Isim maksur. Isim maksur. Ya, isim maksur. Isim yang mana huruf akhirnya itu ada ya maksurah, ya yang tidak dibaca. Dan kalau misalkan antum nemu yang isim yang seperti ini, kata benda yang seperti ini, nanti kalau ada huruf jar tidak dirubah. Jadi fil mustasfa minal mustasfa ilal mustasfa. Enggak kasroh ya, karena isi maksur ya. Paham tuh? Fahimna. Jadi ini yang pertama adalah isi maksur. Isi maksur ada berapa dalam bahasa Arab, tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Al-huda, huda artinya apa? Tunjuk. Itu juga sama ada ya-nya. Mustafa, Nabi Mustafa terpilih ya. Itu Mustafa ada ya-nya juga. Mustasfa bersama seperti itu nanti. Tapi yang bawahnya ya sekarang coba ikutin Amrika. Apa makna? Amerika. Apa itu Amerika itu apa? Negara. Dan ini nama negara atau bisa kita bilang nama yang diambil dari bahasa lain ya. Diambil dari bahasa lain atau bisa kita namakan nama yang emang seperti itu ya namanya. Jadi kayak nanti ada nama orang misalkan yang belakangnya A siapa? Alfa. Ika ya, di sini ada Ika. Misalkan ada Ika. Ini memang nanti kalau dalam bahasa Arab ya Ika tetap belakangnya K kayak gitu. Bukan Iki atau Iku, bukan ya. Nah, jadi Amerika juga sama. Amerika. Jadi dalam bahasa Arab nanti juga sama Amerika. Jakarta kalau dalam bahasa Arab Jakarta. Karena emang nama aslinya A ya, jadi Jakarta, bukan Jakarti, Jakartu ya. Paham ya? Namanya isim alam ya, isim alam. Isim alam itu nama, bisa nama orang, bisa nama daerah yang memang seperti itu. Nah, tapi yang nama-nama seperti ini khusus untuk yang nama ini aja, yang nama yang belakangnya bukan huruf konsonan ya, belakangnya huruf vokal ya. Terutama yang A ya. Tahu huruf vokal kan? Ya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi kalau yang huruf yang nama orang yang belakangnya seperti itu ya tidak bisa dirubah. A ya A, I, U ya U. Tapi kalau nama orang yang belakangnya huruf sukun, nah itu nanti bisa. Contohnya siapa? Gonu. Nah, banyak ya. Ada Hamid bisa Hamidun, Hamidin, Hamidan bisa. Ada Muhammad, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan bisa. Umar bisa Umaro. Ya. Paham ya?
Dan ini hukumnya juga sama. Kalau ada huruf jar juga nanti tidak dirubah. Nah, kalau isim alam ini. Jadi fi amrika, min amrika, ila amri. Ila amrika. Dan ini nggak perlu dikasih alif lam. Kenapa nggak dikasih alif lam? Karena nama isim isim alam. Jadi nggak perlu dikasih alif lam, nggak apa-apa kalau isim alam. Jadi nggak al Amerika ya nggak ya. Amerika ya enggak. Al Jakarta nggak perlu. Bawahnya Almania, mana Almania? Jerman. Almania Tahu. Jerman ya. Almania Jerman dan dia juga sama. Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Jadi sama. Tapi ada pertanyaan? Silakan ya. Kan Ya gimana? tadi kalau yang namanya bukan vokal itu kan Muhammadun itu mengikuti kata depannya atau gimana Ustaz? Maksudnya cara menentukan kasro Harokatnya. atau Ya. iya Iya. harokatnya. Jadi kalau harokat yang paling pertama itu domah ya. Berarti kalau domah itu ketika tanpa sebab. Muhammadun. Tapi kalau ada ilah jadi ilah Muhammadu. ilah. Ila Huruf jar. Muhammad. Ilah Muhammadin. Huruf jar ya. Huruf jar. Kalau ada inna jadi innallahu atau innallaha? Innallahu atau innallaha? Innallaha. Jadi inna itu huruf nasab, huruf yang menjadikan setelahnya fathah. Jadi kalau inna Muhammad nasab itu fathah. Inna Muhammadan. Inna Muhammadan. Huruf apa tadi Tan? Huruf nasab ya namanya. Nanti anak kasih mufrodatnya juga itu buat dihafal huruf-huruf nasab. Jadi seperti itu ya. Jadi harokat asli dalam isim ya. Ini kata benda isim itu harokat asli apa Doma. Jadi Muhammadun, Zaidun, Umaru, Baitun, pokoknya doma semua. Tapi ketika dimasukin huruf jar apa saja? Fi, min, ilali yang kalian hafal. Jadi nanti kasroh. Jadi fi baitin, minal baiti, ilal majidi, ila Muhammadin. Nanti kalau dimasukin huruf nasab jadi fathah. Huruf nasab salah satunya inna. Jadi innallaha, inna Muhammadan, innal baita atau innal masjida. Inna itu artinya sesungguhnya. Nanti kalau ditambahin huruf yang lainnya nanti bisa berubah lagi. Dan itu insya Allah nanti anak kasih juga itu huruf-hurufnya. Baik, betul. Coba sekarang dibaca dan diartikan ya. Iqra waktub. Yang pertama silakan dibaca. Ya Nisa. Hadza tabibu min inkiltiro ya. Tobib dokter ini dari inkiltiro apa sih tadi? Inggris. Masya Allah. Dokter ini dari Inggris. Nomor 2 Bu Ika ya. Dahaba Hamidu ila Faronsa apa ya? Artinya? Hamid keluar, Hamid pergi ke apa nih Faronsa? Friends apa ya? Friends. Prancis. Gantian. Faransa, Prancis. Selanjutnya nomor 3. Ya, Miosi ya. Muhammadun maridun. Mahmudun Mahmudun maridun huwal
Wal ana fil mustashfa. Oh, Muhammad. Mahmud. Ya Allah. Ya, Ustaz. Mahmud Maridun apa ya? Maridun Sakit. mana? Maridun apa, Ustaz? Sah? Sakit. Sakit. Oh, Mahmud sakit itu. Nah, Wal anafil. Sekarang ada di rumah sakit gitu, Ustaz. dia sekarang? Dia sekarang di rumah sakit. Nah, dia sekarang di rumah sakit. Coba Tika. Nomor 4 ya. Haba Abdullah minal Min. Madiyah min Almania ila Inkiltaru Inkiltiro. Inkiltaru Taruh. Apa mana? Abdullah pergi dari Almania Jerman ke Inggris. Nah. Nomor 5. Imro Misa. Alfa ya. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Nah, apa mana? Kitab ini untuk Isa ya, Punya ya. dan punya buku ini punya Isa dan buku itu punya Musa. Nah, mumtaz. Hadzal muhandisu min Amerika. Apa mana? Insinyur ini dari Insinyur ini dari Insinyur itu dari Amerika. Nah, Dari Amerika. Baik, Ikra ya. Sekarang di sini ada beberapa mufradat juga ini. Coba ikutin dulu ya. As-sabburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amama talibi wa hiya Khalfal mudarrisi. mudarrisi. Nah, mana? Papan tulis di depan di pelajar depan pelajar siswa dan dia di belakang guru. Nah, jadi amama di sini adalah di depannya, artinya di depan, dan khalfa di belakang. Dan amama dan khalfa ini kalau kita sambungin dengan benda kan, kalau kita ngomong di depan kan pasti ada ya, di depan apa? Benar kan? Depan masjid, depan rumah, depan kelas, depan orang. Nah, dan kalau kita sambungin dengan kalimat setelahnya, misalkan depan murid. Nah, muridnya ini nanti akan menjadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih hukumnya apa? Kasrah. Jadi amamat tolibi, amamal masjidi. Jadi keterangan tempat hukumnya kalau disambungin dengan bendanya nanti jadi mudhof ilaih. Jadi khalfa juga sama, khalfal mudarrisi. Ya, pintu itu babun. Kalau di depan pintu Amamal babi. amamal babi. Jadi seperti itu ya. alamat Nomor 2 sekarang coba dibaca. Ya Nisa. Aina sayaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Di mana mobil guru itu dia di depan sekolah. Kelas. Nomor 3 ya. Mei ya. Aina baitul imami baitul imami khalfal masjidi. Di mana
di mana rumah imam itu di belakang masjid. Nah. Coba nomor 4. Bu Ika ya. Aina jalasa Hamid, jalasa khalfa Mahmud. Mau mana? Di mana Hamid duduk di depan, di belakang. Di belakang. Belakang Mahmud. Nah. Nomor 5, coba dibaca Tika. Dahaba Ammar ila al-masjidi wa jalasa amama al-mahrobi Amamal mihroh. mihrobi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan apa? Mahrobi. Mihrab. Mihrab. Apa artinya? Mihrab. Mimbar. Mibar. 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 Mimbar. Mimbar. Ya, mihrab mimbar ya. Baik ya. Ada al-kalimat jadidah, ada beberapa mufradat baru. Al-mustasfa mana? Rumah sakit. Almania, Jerman, Inglaterra, Jerman. Inggris. Inggris, Inggris. Swisra, Swiss. Asikino, Iso. Faransa, Prancis. Amama. Depan. Khalfa. Belakang. Jadi di belakang itu ada khalfa, ada satu lagi apa? Wara'a. Wara'a. Depan, di Juga belakang. bisa ya. 6 ya. Ada pertanyaan di bab ini sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Jelas ya. Jadi di bab ini ya ada beberapa yang baru sih. Ada isi maksur yang nama-nama orang Isa. Ini kan ada Isa sama Musa. Ini ada li. Tapi dia tidak merubah kan. Harusnya kalau li kan kasroh ya. Li Muhammadin, li Hamidin. Tapi ini Isa ini ada ya maksur. Jadi nggak dirubah. Isa, Musa juga sama mu. Limu, li Musa. Ya kalau nggak ada kita masuk lanjut ke bab setelahnya. Nah, di bab setelahnya ini nanti ada naktun ya. Naktun itu sifat. Kita baca dulu aja. Coba ikutin dulu ya. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajul. Apa makna? Siapa Siapa laki-laki ini? Ini Huwa Abbasun. Dia Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. seorang pedagang. Abbas seorang Abbas tajirun. itu pedagang. Abbasun tajirun goniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas Abbas seorang pedagang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Lisun. Hamid Hamid seorang Seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Pedagang jadi idun. seorang guru baru. Hamid seorang guru baru. Ma hadza? Ada Apakah ini? Naam. apa ini? Hadza tufahun. Hadza tufahun. mana? Ini apel. Ini apel. Ini apel. At-tufahu fakihatun ladzizatun. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Buah apel adalah buah yang lazid ya, lezat. Lezat. Madzalika? Madzalika. Apakah itu? Dzalika usfurun. Zalika Usfurun. Apa makna? Itu adalah burung.
Itu adalah burung ya, usfur. Usfur itu burung-burung kecil ya, burung-burung gereja, burung-burung yang kecil itu usfur namanya. Emprit ya tadi. Ya, Nah, emprit ya. Jawa jadi kan lebih emprit. banyak ya. Al usfuru ta'irun shagirun. Burung Kecil itu Nah, jadi kayak burung gereja itu adalah burung yang kecil. kecil. Al arabiyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Al arabiyah itu bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu bisa kita ngomong, nggak perlu bahasa kan al lughah. Arab kan al arabiyah. Nggak perlu kita ngomong al lughah al arabiyah, nggak. Kita ngomong al arabiyah itu sudah bermakna bahasa Bahasa Arab. al arabiyah bahasa Arab, lughah bahasa sahlah yang Mudah. bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Al arabiyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab Jamilatun. bagus yang indah. Bahasa Arab adalah bahasa yang bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Bahasa bagus. Ammarun talibun mujtahidun. Indah. Ammarun Harun tolibun Tolibun. Kamu siswa rajin. Murid. Wa Mahmudun talibun yang kaslan. rajin. Wa Mahmudun Mahmudun Tolibun kaslanun. Dan Dan Mahmud Mahmud murid yang malas. murid yang malas. Man anta? Man anta? Siapa? Kamu? Siapa kamu? Ana talibun. Ana Tolibun. Saya Orang murid. Anta talibun jadidun. Anta Anta Tolibun. Wah, kamu? Kamu murid baru. murid yang baru. Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana Tolibun jadidun. Ya, Iya, saya murid yang baru. Naam. Oke, Isma ya, perhatikan di sini. Jadi di sini ada tentang naat ya. Naat itu apa? Naat itu adalah sifatnya, sifat. Nah, sekarang kalau kita ngomong di sini yang tajirun goniun. Tajirun artinya apa? Dagang. Goniun artinya? Kaya. Nah, itu sifat atau bukan? Sifat. Nah, ini hukumnya naat ya. Ini hukumnya naat. Dan kalau misalkan naat, maka dia hukumnya ngikut dari 4 hal ya. Yang pertama, ketika tajirun nggak ada alif lam, maka gonio ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Berarti dia hukum yang pertama ngikut dari segi nggak alif lam ya. Dari segi alif lam. Hukum yang kedua ngikut dari segi mudzakkar dan muannas ya. Tajirun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka sifatnya juga goniun. Jadi nggak dikasih tak marbutoh. Hukum yang ketiga ngikut dari segi harokat ya. Harokat. Kalau tajirun domaten goni, jadi domaten juga goniun. Yang terakhir ngikut dari segi apa? Dari segi mufrad ya, dari segi 1, 2 atau 3, tapi itu belum ya. Jadi yang penting 3 ini dulu. Jadi yang sudah kita pelajarin yaitu jadi sifat dalam bahasa Arab itu hukumnya mengikuti kalimat yang di belakangnya atau kalimat yang disifatinya. Kalau kita ngomong mudarrisun jadidun, ana tanya. Mudarrisun jadidun artinya apa? Guru yang baru. Guru yang baru. Artinya mana? Sifatnya mana? Baru. Jadidun. Nah, jadidun ini sifatnya jadidun. Maka jadidun itu ngikutin mudaris. Oh, mudaris nggak ada alif lam. Jadi nggak ada alif lam juga. Oh, mudaris mudzakkar berarti mudzakkar. Oh, mudaris domaten. Jadi domaten juga. Jadi mudarisun Jadidun. Nah, kalau antum lihat di fakihatun ini berbeda. Fakihatun mu'anas, maka
sifatnya itu dikasih tak marbutoh juga. Jadi fakihatun Ladzidatun. ladzidatun. Lugotun juga sama. Lugotun Zatun. mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Ada tak Muannas. marbutoh ya, ada tak marbutoh. Kalau tak ini muannas. Berarti yang aslinya sahlun itu gampang mudzakarnya. Kalau disambungin muannas jadi sahlatun. Sahatun. Jadi sifat itu bisa dikasih tak marbutoh menyesuaikan. Kalau misalkan benda yang disifati muannas ya bisa dikasih tak marbutoh. Marbutoh. Toh, Ada pertanyaan? ada Ustadz. Ya, silakan. Yang ini Ustadz, yang kaslanu itu kenapa bukan doma Ustadz? Nah, Bukan nah, nun. Mumtaz. Jadi ini mamnu minas shorof ya. Nanti di bab terakhir adanya. Jadi itu pengecualian. Tapi pengecualiannya kenapa kok di pengecualian nanti insya Allah akan Anda ajarkan di akhir ya, di bab terakhir. Tapi dia pengecualiannya. Emang benar nggak ada domahnya, nggak ada tanwinnya. Karena dia pengecualian. Dan kalau ditanya hukumnya apa? Kalau Anda jawab hukumnya mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof itu apa ya? Nanti aja di akhir. Soalnya agak susah itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi naat itu artinya apa? Sifat. Sifat hukumnya apa? Wajar. Enggak, naat hukumnya apa? Mengikuti yang disifati. Coba kalau Anda ngomong masjidun kabirun, mana naatnya? Masjidun kabirun, naatnya mana? Naatnya Kabirun. 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 Ya, kalau Anda ngasih al masjidu berarti kabirunnya jadi Al-kabir. Al-kabiru. al masjidu al Kabiru. kabiru. Kalau Anda ngomong ilal masjidi, besarnya gimana? Ilal masjidi. Jadi al Al-kabir. ilal masjidi, dinya kasroh jadi al kabiri. Al-kabiri. Maka itu hukumnya ngikut dari 4 sebenarnya, tapi yang kita tulis 3 dulu. Yang pertama ngikut dari segi alif lam, yang kedua ngikut dari segi harokat, yang ketiga ngikut dari mudzakkar muannas. Bisa seperti itu, insya Allah seperti itu ya. Untuk yang tugas yang latihan 9, yang ini ya, maksudnya yang tamarin ini di VN saja ya, di VN. Ini kan nggak ada harokat, jadi kalian harokatin kalian VN nomor 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Mau di VN atau ditulis dengan harokat lengkap? Ditulis dengan harokat lengkap, Ustadz. Tulis juga Ustadz. Nah, jadi ditulis dengan harokat lengkap sambil dikasih arti juga ya. 1 sampai 5 aja. Berarti nggak jadi VN Ustadz. Nah, nggak jadi ya. Ditulis dengan harokat lengkap, diharokatin dan dikasih arti juga. Muhammadun, Tolibun, Qodimun. Diharokatin dulu, habis itu ditulis artinya. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Jadi insya Allah untuk Jumat ini silakan yang historin yang kemarin aja. Jadi yang tadi sudah nyetorin dengan bentuk video yang nggak usah setoran, nggak apa-apa. Oh, siapa yang udah? Ika ya? Allah. Belum. Nah, nanti bikorat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum, insyaallah. Naltaki
yaumil ghad, soalnya ketemu lagi di besok ya. Bukan ana assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Kron Ustaz. Ah,